kan? Waktunya juga ditetapkan dalam Perkum. Perkum menetapkan waktunya, Perkum juga menetapkan biayanya. Iya. Dan kami lebih nggak ngikutin. Lebih murah lagi. Ya kan? Di bawahnya harga yang ditetapkan. Iya, benar-benar. Lah itu kan perintah. Perintah Jadi yang syarat ada. lagi. Itu kan dasarnya di situ kami lakukan itu. Ya kan bulannya jelas. Apa karena kalau flashback ke belakang, apa karena terjadinya pemanggilan terhadap Dirjen ke Komisi 3, Enggak lah, saya rasa enggak. kemudian adanya gugatan, kemudian ditambah lagi dari Kalau adanya gugatan saya nggak tahu ya, karena kan yang gugat bukan kita. ya paham. Iya kan? Yang Ya ada gugat. gugatan, tambah lagi dari pihak Kongres pun ikut menggugat, Ya. sehingga puncaknya itu di Bali. Yang sangat mirisnya lagi, sebelum penyampaian itu Ketua Pengwil dan Ketua Peganya disuruh keluar dulu oleh Kanwil, baru disampaikan. Iya, saya nggak tahu ya kenapa sampai sedemikiannya beliau ya. Murkanya gitu loh. Ya, kita hormatin kok dari proses semua segala berjalan itu segala macamnya kita hormati. Kita diundang, kita datang. Kita ngikuti surat yang mereka keluarkan, kita ikuti. Kita tidak ada yang sebelah pun tidak mengikuti, kita hormati. Kita minta saran yang dia lakukan, kita beri saran, kita kasih pemanggilan. Itu kan saran dia semua. Kita ikutin semua, gitu kan. Tapi ketika kami ingin melaksanakan AB, kita kirim surat sama segala macam, tidak pernah ada jawaban ke kami. Tidak direspon. Tidak direspon. Tapi mengenai pertemuan segala macam kita ikutin, kok nggak ada yang nggak kita ikutin. Nah, sempat kan sempat juga terlontar dari Pak Dirjen itu kan, dua-duanya mau berjalan sendiri, tidak mau bersatu. Nah, ini terkait dengan rekonsiliasi dari Bang Ketum sendiri, apakah sudah melakukan komunikasi? Saya dengar ada komunikasi, ajakan ada, tapi belum terlaksana. Kenapa? Nggak tahu saya kenapa nggak pernah terlaksana. Yang mendahului siapa? Kalau nggak salah kan pernah ada wawancara tuh dengan siapa, saya nggak ngerti tuh di FB mengenai rekonsiliasi. Bukan saya. Hah? Nggak tahu, pokoknya ada kan. Nah itu silakan dilihat aja sendiri siapa yang mengucap itu. Terus yang kedua, dengan statementnya Pak Dirjen pun saya rasa punya inisiatif untuk melakukan itu, tapi sampai sekarang belum terlaksana. Belum bisa duduk bareng bertiga. Belum tahu karena belum ada undangan resmi. Kan harus resmi dong. Ya, ya. Masa kayak ngajak Om Mahfud ngobrol di tempat itikaf ini kan. Pemerintah kan sudah membuka ruang sebenarnya. Kemarin terakhir di Bandung itu pemerintah sudah membuka ruang. Saya nggak tahu yang maksudnya membuka ruang itu, nggak ngerti. Mereka mengajak kedua belah pihak. Nah itu kalau nggak salah. Dia menyampaikan, tapi mereka belum pernah mengajak secara bareng, belum ada. Ya, kalau itu Belum sih ada. itu terkait dengan surat terakhir Dirjen AHU yang meminta untuk pelaksanaan kongres. Oh iya, itu 18 secara bersama. Maret 2023. Iya, itu yang terakhir. Makanya patokan dia itu hanya itu. Diminta udah buka ruang, Iya disuruh kan, laksanakan pada bersama. saat itu kan tidak dilaksanakan, ya kan, semua segala macam. Akhirnya terjadi pertemuan, ya kan, di Kumham, di AHU, ya. Pada saat pertemuan itu semua segala macam udah dijelaskan sama Pak Dirjen, gitu loh kan, ini begini gini segala macam, komposisinya begini gini, udah benar, udah bagus. Tapi mereka meninggalkan ruangan. Ya kan, nah akhirnya kami koordinasi sama Pak Dirjen, sama Pak Direktur juga. Ini gimana kelanjutnya? Udah kalian suratin aja, undang aja pertemuan 3 kali suratnya. Nanti baru kalian ngambil suatu langkah. Nah, berdasarkan saran itu kami lakukan. Tapi tiba-tiba muncul kongres. Makanya kami lakukanlah KLB itu, dasarnya itu. Tapi karena kan sudah kongres duluan kan? Iya. Karena mereka sudah melakukan kongres terlebih dahulu, baru terjadinya kongres luar biasa. Betul. Bukan untuk menandingi. Saya nggak tahu yang ngerasa bersaing. Kalau kita berdasarkan konstitusi kok, kita nggak merasa bersaingan apa saja, enggak. Karena konstitusinya nyebutin harus bagaimana. Wah, sini sudah jadi ketua umum, sini belum. Enggak. Langkah kita nggak gitu kok. Kita nggak istilahnya, misalnya si A jadi ketua umum, makanya yang di sini ingin jadi ada ketua umum juga. Enggak. Bukan begitu. Nah, karena kan yang merebak itu di lapangan seperti itu. Paradigmanya beda. Sekalian saya klarifikasi. Iya, paradigmanya beda, bahwa itu yang kita jalankan itu sesuai dengan konstitusi ADART yang kita ada. Karena udah hasil pertemuan dulu, diminta bersama-sama. Betul. Karena ini yang pihak sebelah meninggalkan ruangan, akhirnya melakukan sendiri. Betul. Akhirnya tetap menjalankan sesuai instruksi Betul. Kemenkumham. Oh, Iya. keren. Clear. Keren. Nggak ada. Oke pemirsa. Orang kita tujuannya satu kok, untuk nyatu. Kita nggak gitu. Ya kalau misal yang ngadain sendiri, ya itulah akibatnya.
Yang kedua, Sate Padang. yang kedua juga termasuk masalah UKEN. Ini kan juga menarik nih. Terjadi juga ya selentingan-selentingan miring lah di lapangan anggota. Loh, ini flyer beredar, sini flyer beredar. Yang satu sesuai dengan bulan Maret kemarin. Yang ini diundur bulan habis Lebaran. Tapi kan flyer kan beredar. Dalam artian apakah di anggota itu kan melihat seperti terlaksananya kongres dan kongres luar biasa. UKEN pun dilaksanakan seakan-akan tanda petik berebut juga. Gini loh Pak Mahfud, jangan dipolitisir. Nah, ini tanggapan dari Iya, anggota. tanggapan dari anggota. Yang daftar itu tadi sudah saya jelaskan, tidak pernah ada suatu paksaan. Ya silakan, kalau mau daftar ke sana pun juga silakan. Kita nggak pernah, kamu harus daftar di sini ya, kamu harus gini, enggak. Kita nggak pernah gitu. Itu saya sampaikan ke teman-teman semua segala macam, jangan melakukan itu. Feel free aja kepercayaan mereka untuk ikut dalam artian yang mana yang baik, yang mana ini segala macam, rasakan sendiri. Ya, terlihat sih waktu saya melakukan peliputan di Semarang itu ada beberapa surat keterangan itu dari pihak sebelah dan diterima. Tapi sebaliknya, Kami kirim surat juga kok. oh gitu. Kami kirim, tapi kami kan nggak pernah ngumbar. Pak Mahfud juga belum tahu kan kami kirim surat. Sebelum kami pelaksanaan, kami kirim. Berdasarkan surat dari statement Pak Dirjen itu di Bali, setelah itu kami kirim, kami itu begini segala macam. Tapi kan nggak dibalas juga. Tidak direspon lagi. Enggak. Yang udah gitu terus. Berarti berapa kali mengirimkan surat tidak dapat respon. Kami kirim sebelum pelaksanaan itu kan. Nah, ada dia telepon ke saya, tapi setelah UKEN terjadi. Setelah selesai. Setelah selesai baru menghubungi. Ya, saya bilang, ampun Pak Dirjen, gitu kan. Ya, tapi menariknya gini Bang Ketum. Surat PNB surat keterangan magang bersama, kan banyak persyaratan tuh untuk mengikuti UKEN kan. Itu ada dari pihak sebelah dan diterima di UKEN yang Pak Ketum melaksanakan. Sedangkan ketika melaksanakan yang di sana, yang rekomendasi keluar dari jajarannya Pak Ketum ke bawah, itu tidak ada yang diterima. Ya mungkin mereka salah kali, mereka khilaf kali ya. Sepertinya kan harusnya mereka terima, uang penggilnya juga masih berlangsung kok, waktu itu belum ada penggantian. Itu dia. Nggak boleh gitu loh kan, harus mereka terima. Mereka nggak boleh milih-milih, jangan. Ya tetap harus dilakukan itu untuk dalam artian pada saat itu kan penggil yang melaksanakan maber semua segala macam masih valid, masih sesuai. Nah, segala macamnya. Ya, Dan sampai sekarang pun juga masih sesuai kan. Ya, itu kan dasarnya apa? Karena Pak Ketum, Pak Dirjen juga sempat ngomong jangan merugikan anggota dan anggota luar biasa. Iya. Ya kan gitu. Boleh terjadi gejolak di pengurus pusat, tapi jangan mengorbankan. Itu ada rekamannya. Betul. Cuman sayangnya waktu itu Dirjen tidak mau saya wawancara, kabur. Itu aja. Tuh, haruslah jangan kasihan teman-teman. Nah, Pak Ketum satu lagi nih.